Ada yang gagal bayar di aplikasi Bantu Saku nggak buat teman-teman ini? Nah, di sini saya ada tagihan di aplikasi Bantu Saku, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih baru ya, telat bayar di aplikasi Bantu Saku. Nah, yang penasaran resikonya seperti apa, langsung saja kita bahas, teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai aplikasi Bantu Saku ya. Sudah telat bayar, kemudian dari aplikasi atau dari pihak penagih Bantu Saku, dia WA seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman belum pernah dapat WA kayak gini atau sudah pernah ya. Nah, di sini saya akan jelaskan, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Bagaimana tagihannya Bantu Saku? Ditunggu etikat baik dibayarkan siang ini maksimal jam 11 sebelum kami tindak lanjuti untuk konfirmasi ke semua kontak darurat dan kantor Anda yang dicantumkan perihal tagihan serta denda harian Anda semakin membengkak tanpa potongan. Tanpa potongan denda mungkin dari Anda sendiri serta laporan data ke Pusdafil yang akan pengaruh pada pengajuan Anda ke depannya di semua aplikasi yang berlisensi OJK. Kami tunggu etikat baiknya, bayar minimal perpanjangan, terima kasih. Nah, ini teman-teman, sebenarnya buat teman-teman yang masih baru telat misalkan ya, nggak pernah telat bayar di pinjol, teman-teman nggak usah panik ya. Misalkan kalian telat bayar ya, telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari, ataupun 1 minggu. Biasanya memang dapat sih WA kayak gini. Nah, ini apakah aman kalau kita nggak bayar jam 11 siang, Bang? Misalkan teman-teman bertanya. Ya, apakah nanti ditelepon ke nomor kantor atau perusahaan kalian bekerja misalkan? Nah, sebenarnya ini nggak bakalan, teman-teman ya. Nggak bakalan ada apa-apa. Intinya aman, meskipun teman-teman nggak ada dana. Meskipun disuruh bayar jam 11 siang, kalian nggak ada dana, kalian nggak usah takut. Ini nggak ada masalah ya. Intinya nggak ada masalah ya, nggak ada resikonya kalau kalian memang tidak ada dana. Cuman ini cara penagihan dari pinjol seperti ini. Makanya di sini saya akan jelaskan buat teman-teman. Teman-teman nggak usah panik, nggak usah takut. Ini cuman cara penagihan mereka. Bang, misalkan saya nggak ada dana jam 11 siang. Gimana, Bang? Aman, nggak ada apa-apa. Meskipun dilaporin, mau ditelepon ke kontak darurat, itu sudah biasa loh, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman telat bayar di pinjol, kontak darurat itu sudah pasti dihubungi oleh pihak penagih. Ya, kalian nggak usah langsung, wah gimana ini? Nggak. Jadi telat bayar di pinjol itu kontak darurat pasti dihubungi. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk apakah benar, Bang, dari pihak pinjol akan menghubungi tempat kerja atau ke pabrik kalian lah, misalkan teman-teman telat bayar. Ya, apakah telepon ke ke kantor atau ke tempat kerja? Itu sebenarnya, teman-teman, kalau teman-teman mencantumkan pertama minjam di aplikasi tersebut, kalian nyantumkan pertama pengajuan, itu dipastikan dihubungi tempat kerja teman-teman atau kantor teman-teman, itu pasti dihubungi ya. Tapi kalau teman-teman nggak nyantumin tempat kerja kalian, itu nggak bakalan. Cuman itu cara penagihan mereka itu nakut-nakuti kalian agar kalian panik, agar kalian mencari dana talangan seperti itu ya. Banyak teman-teman yang bertanya juga, Bang, apakah dari pinjol menghubungi tempat kerja atau ke kantor? Jawabannya tergantung, teman-teman. Kalau teman-teman nyantumin, itu dipastikan menghubungi kalau kalian masih belum bayar. Tapi kalau kalian nggak bayar, itu nggak bakalan. Meskipun dari pihak pinjol itu sudah tahu nomor perusahaan atau tempat kerja kalian, mencari di Google kayak gitu kan biasanya ada kalau tempat kerja atau perusahaan-perusahaan terbesar kayak gitu kan. Nah, itu kalau teman-teman nggak nyantumin aman. Ya, jadi teman-teman nggak usah takut seperti itu ya. Oke, jadi ini perlu banget ya buat teman-teman yang baru-baru telat bayar lah, seperti itu. Oke, sudah jelas ya. Misalkan kurang jelas, kalian komen aja ya, teman-teman. Nanti pasti saya balas. Kemudian kita lanjut ya. Oh, bakal apa ini? Baiklah, kalau memang Anda mau bersikap seperti ini, menghindar dari tanggung jawab hutang di Bantu Saku, semua data-data Anda sudah lengkap untuk saya proses semua sesuai ketentuan perusahaan.
Nah, ini juga banyak sih teman-teman yang kepanikan karena waduh data kita mau diproses. Sebenarnya nggak ada, bukan proses kemana-mana teman-teman, cuman proses ya gagal bayar gitu loh. Kebanyakan yang telat bayar itu yang memang pertama kali ya gagal bayar itu takut diproses gimana gitu. Sebenarnya nggak ada apa-apa juga, nggak ada masalah pokoknya ya. Cuman ini kayak ya modelnya cara penagihannya kayak ini serius kayak gitu. Sebenarnya nggak serius, cuman kata-katanya aja gitu loh. Waduh data kita mau diproses gimana ini kalau nggak bayar. Kalian nggak usah sampai seperti itu kalau kalian memang tidak mampu bayar. Kalau kalian memang tidak ada dana, gak usah, gak ada masalah kok, gak ada risikonya. Apakah perlu kita balas bang kalau ada WA kayak gini? Gak usah. Kalau kalian panik gak usah lah. Kalau di sini saya memang nggak pernah panik kan. Teman-teman bisa cek video-video saya tentang pinjol. Nggak pernah panik kalau saya. Bahkan saya teleponin DC-DC yang seperti ini. Nah kemudian di sini saya balas masih belum ada dana pak ya. Seperti itu aja intinya nggak ada dana gitu teruslah. Nah kemudian dicari. Ini udah telat tagihan kamu. Perpanjang minimal ya. Jadi disuruh perpanjang. Sebenarnya kalau dari pertanyaan dari pertama ya. Kalau kita baca ya. Pertama itu kayak beneran gini-gini, ternyata kalau sudah akhir-akhirnya itu disuruh perpanjangan. Nah intinya kalau teman-teman telat bayar itu sudah pasti diteror dengan cara-cara yang seperti ini. Data Anda mau diproses kayak gitu-gitu loh teman-teman. Ya jadi intinya aman lah, oke? Jelas ya teman-teman. Oke, kemudian perpanjang minimal. Iya pak, saya iya kan terus ini. Iya apa? Nah ini maksa banget ya teman-teman. Iya apa? Tindakan Anda dengan sengaja mengabaikan tindakan menjaga komunikasi dengan baik tidak akan membantu Anda menyelesaikan tagihan Anda di Bantu Saku. Mengabaikan perjanjian elektronik yang disepakati di awal pun bukan jalan terbaik untuk Anda. Justru akan merugikan Anda nantinya. Oke, segera melakukan pembayaran sekarang juga. Nah ini teman-teman. Jadi misalkan teman-teman dapat WA model kayak apapun, model kayak gini, ini sebenarnya ya cuman WA saja, nggak ada masalah, nggak ada efek teman-teman. Ya, meskipun teman-teman ketakutan, takut diproses ini, proses nggak ada, masalah ke hukum nggak ada, kalau pinjol nggak ada teman-teman, karena pinjol itu nggak ada, meskipun teman-teman sebagian dari teman-teman itu ada yang dapat WA katanya mau nanti pengacara kayak gitu kan, biasanya penagihan pinjol itu ada yang semacam kayak gitu, itu nggak bakalan ada apa-apa, nggak masalah, kalian santai aja. Cuman resiko telat bayar itu sudah pasti diteror. Ini ya kalau saya sering infokan buat teman-teman, ini sebuah teror. Jadi teman-teman nggak usah takut. Bantu Saku apakah ada di lapangannya? Teman-teman bisa cek video-video saya itu ada aplikasi Bantu Saku yang belum dibayar. Kalau nggak salah sekitar 3 bulan itu ya aman kok. Ya kalau nggak salah berapa itu 12 juta atau 10 ya. Itu aman sampai sekarang. Ya artinya aman. Abang kok aman terus? Iya aman memang teman-teman. Yang nggak aman cuman pemikiran teman-teman saja gitu loh, ketakutan ya. Aman nggak ada masalah. Apa yang ada masalahnya? Nggak ada masalah kok. Pinjol kok ditakuti, nggak usah lah. Ada dana bayar, nggak ada dana nggak usah takut ya, resikonya diteror gitu loh. Ya kan? Seperti itu, ancam sebar data, DC mau datang. Bantu Saku apakah ada DC lapangannya? Nggak ada. Siapa bilang yang ada? Kalau yang bilang ada itu hoax ya. Makanya teman-teman sering nonton video saya biar tahu updatean terbaru. Misalkan aplikasi ini ada DC lapangannya, itu saya update terus. Nggak ada DC lapangannya juga saya update terus. Perlunya saya menginformasikan buat teman-teman. Oke teman-teman ya, terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat. Intinya aplikasi Bantu Saku ya seperti ini kalau telat bayar. Ya bahkan ada yang ancam sebar data mau disalahgunakan, bahasa-bahasa kotor, biasanya WA, email kayak gitu. Kalian nggak usah panik lah ya, nggak ada apa-apa. Apakah perlu dibalas kalau dapat WA dari pinjol bang? Nggak usah, ngapain dibalas? Nggak usah ya. Kalau saya memang nggak menyarankan teman-teman untuk balas. Ya kalau saya memang suka ngerjain DC yang kayak gini gitu loh teman-teman. Seperti itu ya. Oke.
Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.